Asli, ini film menurut gue tuh kreatif banget. Judulnya My Doll yang dirilis tahun 2020. Jadi pemeran utamanya itu namanya It. Nah, bapaknya itu ilmuwan boneka Wik-Wik. Dia meninggoy dan memberikan warisan boneka cantik bernama Anna. Sebuah proyek boneka wanita cantik yang bisa menjadi istri yang baik dalam segala hal, termasuk urusan ranjang. Nah, intinya dari cerita itu adalah anaknya itu menjadi sebuah kelinci percobaan, di mana robot Anna harus bisa melayani It, beres-beres rumah, masak, dan kalau sudah malam, ya harus melayani It juga di ranjang. Awalnya itu nggak mau, tapi ternyata bapaknya punya perjanjian dengan investor. Kalau sampai anaknya nggak mau jadi kelinci percobaan, maka It itu harus membayar denda yang sangat besar ke investor bapaknya. Banyak adegan seru dan drama cinta yang terjadi dalam film ini, sehingga akhirnya It mencoba wik-wik dan ketagihan cuy. Kalau membicarakan mengenai warisan, yang ada di dalam pikiran kita itu ya pasti emas, rumah, tanah, uang, atau harta benda yang lain yang berharga. Anak itu langsung sumringah dan berharap mendapatkan sesuatu yang besar dari sebuah warisan. Orang tua selalu menginginkan yang terbaik untuk anak. Orang tua juga selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anaknya. Mengenai warisan berupa harta, semua orang tua pasti akan memikirkannya. Namun setiap keluarga mempunyai tingkat kesejahteraan ekonomi itu yang berbeda-beda. Dan tahukah kalian, ada warisan lain yang diberikan orang tua pada anak selain harta. Warisan itu menurut gue lebih berharga dan lebih penting daripada harta. Penasaran warisan apa itu? Yang pertama itu warisan genetik dan penyakit. Nah, sudah pasti dong, salah satu warisan dari orang tua yang paling terlihat tuh adalah warisan genetik. Berita yang diterbitkan dari parapuan.co membahas mengenai gen yang diwariskan ayah pada anak. Menurut Brightside, warisan dari ayah yang diturunkan pada anaknya yaitu tinggi badan, masalah gigi, jenis kelamin, lesung pipi, sidik jari, dan bersin. Wah, gue tuh baru tahu bahwa bersin itu ternyata diturunkan dari ayah ya. Sedangkan dalam berita di cnbcindonesia.com ada beberapa kondisi genetik yang diturunkan dari ibu. Warisan dari ibu itu pada anak berupa kondisi mata, kecerdasan, penampilan fisik, pola tidur, penuaan, dan kesehatan mental. Ada pula nih penyakit yang diturunkan dari ibu pada anaknya seperti diabetes, kanker, atau penyakit mitokondria. Apalagi kesehatan mental anak salah satunya bisa diturunkan dari ibu. Kok bisa ya? Menurut keterangan lebih lanjut dari cnbcindonesia.com, terdapat penelitian tahun 2016 yang dilakukan pada 35 keluarga. Dan hasilnya lo tahu nggak? Didapatkan fakta bahwa depresi itu lebih cenderung diturunkan dari ibu ke anak perempuan dibandingkan dari ayah ke anak perempuan atau ayah ke anak laki-laki. Nah, pada tahun 2010, di penelitian sebelumnya juga diungkapkan mengenai kekurangan serotonin pada ibu saat masa kehamilan bisa menyebabkan gangguan mental ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder pada bayi ketika dilahirkan. Serotonin adalah hormon yang bisa memperbaiki suasana hati ibu menjadi lebih baik. Oleh karena itu, sangat penting nih bagi ibu menjaga kesehatan fisik dan mental. Menjaga kesehatan ibu menjadi tugas bersama ayah dan keluarga. Yang kedua adalah kenangan anak selama bersama orang tua. Kenangan anak selama bersama orang tua tuh menjadi sebuah warisan yang sangat berarti bagi hidup seorang anak. Dalam kenangan, anak bisa mengingat momen sedih, bahagia, ceria, kesal, dan semua perasaan yang dirasakan saat bersama orang tua. Nah, kenangan ini suatu saat tuh akan menjadi sesuatu yang manis dalam hidup ketika anak sudah mulai beranjak dewasa. Tidak semua anak bisa merasakan indahnya tinggal bersama orang tua. Tidak semua anak juga mampu menikmati masa kecil yang menyenangkan dengan orang tua. Saat orang tua sudah tidak ada, anak itu akan menjadikan kenangan bersama orang tua sebagai sesuatu yang sangat berharga dan ia miliki. Kenangan itu akan menjadi penyemangat untuk anak menjalani hidup kelak. Jika kalian sekarang merupakan orang tua yang sedang memiliki anak bayi dan balita, jangan pernah sia-siakan waktu kalian hanya untuk sibuk bekerja. Ingat, selalu luangkan waktu bersama mereka, agar kalian tidak pernah melewati sedikit aja momen penting dalam hidup kalian dan anak-anak kalian. Bukan hanya anak aja yang mendapatkan kenangan indah itu, kalian juga akan merasakan kebahagiaan yang tiada tara saat bersama anak. Yang ketiga adalah ilmu pendidikan dan agama sebagai bekal anak. Kita itu tidak bisa mengelak, ilmu pendidikan dan agama selalu menjadi hal penting yang harus diajarkan pada seorang anak. Kedua ilmu ini tuh merupakan bekal anak untuk menghadapi kehidupan yang serba rumit setelah keluar dari rumah. Tugas orang tua bukan hanya memastikan anak mendapatkan pendidikan yang layak untuk menyandang gelar sarjana. Pengetahuan yang diajarkan pada anak saat bersekolah itu memang penting sebagai persiapan ketika anak sudah berjalan sendiri. Tapi, mendidik anak agar memiliki kepribadian yang baik adalah hal utama yang harus dilakukan oleh orang tua. Penguatan agama juga menjadi sesuatu yang harus diajarkan oleh orang tua. Kedua hal ini adalah warisan terbaik yang menjadi bekal anak di masa depan.
Gue tuh pernah bertanya sama istri gue tentang hal ini. Apa alasannya sering berbuat baik pada orang lain walau sedang dalam kondisi sulit? Terus istri gue tuh jawab bahwa salah satu alasannya sering berbuat baik adalah untuk anak. Harapannya ketika kami sudah tiada nanti, anak-anak kami akan memiliki lingkungan yang baik di sekitarnya. Lingkungan yang baik untuk anak adalah warisan yang sangat berharga cuy. Anak akan dikelilingi dengan orang yang baik, sehingga bisa menjalani hidup dengan baik tanpa orang tua. Orang tua itu yang nggak bisa lah terus-menerus bersama anak. Kita itu tidak pernah mengetahui siapa yang akan mengalami kematian dahulu. Setidaknya nih ya, dengan memastikan anak bergaul dengan teman-teman yang baik, dengan keluarga yang baik, dengan tetangga yang baik, maka ketika anak membutuhkan pertolongan, mereka akan memberikan pertolongan. Pertolongan yang dimaksud nih bukan dalam bentuk uang ya, tetapi pertolongan berupa arahan yang baik, merangkul bersama, dan membantu mendidik agar anak tetap menjadi pribadi yang baik. Jadi, jangan pernah berhenti memberikan kebaikan kepada orang lain ya cuy. Nah, yang kelima nih, kebiasaan baik yang menyelamatkan anak. Warisan terakhir yang sangat berharga ini nih bagi anak adalah kebiasaan baik yang diajarkan oleh orang tua. Orang tua itu harus membiasakan segala kebiasaan baik pada anak sejak dini. Kebiasaan baik itu suatu saat akan menyelamatkan anak kalian. Mengapa sih kebiasaan baik kok bisa menyelamatkan hidup seorang anak? Anak yang sejak kecil sudah dibiasakan mandiri, tegas, bertanggung jawab, rajin, bersabar, pantang menyerah, dan sering berbuat baik, pasti akan memiliki kehidupan yang baik pula. Coba nih kalian bayangkan, apabila kalian membiarkan anak kalian tuh bersifat malas, mudah menyerah, tidak punya pendirian, dan sering berbuat hal yang tidak baik, hidupnya kelak juga akan buruk. Nah, warisan-warisan ini memang nggak bisa langsung dirasakan sih. Mungkin butuh puluhan tahun untuk dapat menikmati hasilnya. Namun, warisan ini tuh lebih penting daripada harta yang berlimpah, cuy. Harta itu suatu saat akan habis, tetapi warisan berupa genetik yang baik, kenangan, pendidikan, lingkungan yang baik, dan kebiasaan baik tidak akan pernah habis. Warisan inilah yang seharusnya yang diutamakan kalian berikan kepada anak, cuy. Well, semoga video ini bermanfaat ya. Thanks for watching. I'll see you on the next video. Goodbye for now. Bye.